Terima kasih atas sambutan hangatnya di Penida Official. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Kasus penguntitan yang melibatkan Jampitsus oleh Densus 88 masih menjadi teka-teki yang belum terselesaikan. Apakah penguntitan tersebut dilakukan atas perintah dari pihak tertentu atau merupakan inisiatif dari pihak pelaku sendiri masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Begitu pula dengan motif di balik penguntitan ini, apakah merupakan perkara kasus hukum atau memiliki latar belakang yang lebih personal. Semua aspek ini masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk menemukan titik terangnya. Pernyataan Laksamana Muda Purnawirawan Soleman Ponto menekankan bahwa insiden pembuntutan yang melibatkan Densus 88 terhadap Jampitsus adalah masalah serius yang membutuhkan tanggapan tegas dari pimpinan kepolisian, termasuk memberikan sanksi kepada anggota Densus 88 yang terlibat dan pihak internal kepolisian yang memberikan perintah dalam aksi tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya akuntabilitas dan penegakan aturan di dalam institusi kepolisian untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Kalau tidak ada perintah dari Kapolri yang artinya itu adalah inisiatif sendiri dari anggota Densus, maka yang bersangkutan harus segera dipecat. Karena masalah ini akan menjadi sangat serius bagi hubungan dua institusi penegak hukum dalam kurung, Kejagung dan Polri, ujar Soleman. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana masih menolak untuk menjelaskan tentang latar sebab terjadinya penguntitan terhadap Jampitsus Febrio Adriansyah yang berujung pada penangkapan satu anggota Densus 88 itu. Ketut menegaskan bahwa pihaknya menolak untuk berspekulasi tentang motif di balik pembuntutan tersebut dan menegaskan bahwa hal tersebut adalah pengalaman umum yang dialami oleh penegak hukum. Meskipun demikian, ia memastikan bahwa lembaganya tidak akan terpancing atau terprovokasi oleh insiden tersebut. Tim di Jampitsus tetap beroperasi secara normal dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Ketut menyatakan bahwa Kejaksaan Agung tidak merasa sedang dalam kondisi diteror. Proses penanganan kasus korupsi tetap berjalan tanpa gangguan dan situasi keamanan di kompleks Kejagung masih normal. Menurutnya, Jampitsus Febrio Adriansyah dalam kondisi sehat dan tidak ada masalah. Ketut juga menilai peningkatan keamanan oleh TNI di kompleks Kejagung sebagai tindakan pengamanan biasa. Satu anggota Densus 88 telah ditangkap oleh TNI Polisi Militer karena diduga terlibat dalam pembuntutan dan penguntitan terhadap Jampitsus Febrio Adriansyah di sebuah rumah makan di Jakarta Selatan pertengahan pekan sebelumnya. Dari informasi yang diterima kalangan wartawan di Kejagung, 6 anggota Densus 88 yang melakukan pembuntutan itu. 4 diantaranya dari wilayah penugasan di Jawa Tengah Jateng dan 2 dari Jawa Barat Jabar. 6 orang anggota Densus 88, 4 Jateng, 2 Jabar, 1 orang tertangkap, 5 dalam lidik, begitu dalam informasi tersebut. Dikatakan 6 anggota Densus 88 itu diduga menjalankan operasi pembuntutan terhadap Febrio Adriansyah dengan misi sikat Jampitsus. Pemimpin dari operasi tersebut berpangkat Komisaris Besar dalam kurung Kombes Pom TNI menangkap satu anggota Densus 88 yang diketahui bernama Bribda IM dalam aksi penguntitan Jampitsus itu. Pom TNI yang mengawal Jampitsus membawa Bribda IM untuk diinterogasi maksimal di Gedung Kartika yang berada di Kompleks Kejagung. Sementara 5 anggota Densus 88 yang lainnya berhasil kabur. Belum diketahui pasti apa motif dalam aksi pembuntutan maupun penguntitan yang dilakukan Densus 88 terhadap Jampitsus Febrio Adriansyah itu. Namun perlu diketahui bahwa tim penyidikan Jampitsus Kejagung saat ini sedang melakukan pengusutan korupsi jumbo penambangan timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung yang merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah. Dalam pengusutan kasus tersebut, penyidik Jampitsus Kejagung sudah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Dan dari beberapa nama tersangka itu ada terkait dengan nama-nama yang selama ini dekat dengan kepolisian. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari Penida Official.